Presentasi kelompok 12, RPP PAI untuk difabel. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Faizatun Naimah, Yuli Fajriati, Eva Indriana Risma, dan Ana Mufidatun Nisa. Pengertian RPP. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 20 dinyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Yang selanjutnya adalah komponen RPP untuk difabel. Nah, komponen RPP ini sebenarnya sama saja ya dengan pendidikan yang formal, hanya yang membedakan yaitu materi dan juga media pembelajarannya, karena yang diajarkan juga berbeda. Nah, apa saja komponennya? Yaitu yang pertama ada identitas sekolah, yang kedua identitas mata pelajaran atau tema, yang ketiga ada kelas atau semester, yang keempat ada materi pokok, dan yang kelima ada alokasi waktu. Yang selanjutnya ada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian pembelajaran. Lalu ada materi pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Nah, isinya ini RPP-nya itu sama ya dengan RPP yang digunakan untuk pendidikan formal. Langkah-langkah menyusun RPP. Di sini ada 6 langkah untuk menyusun RPP. Yang pertama, menganalisis silabus meliputi KI dan KD, materi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, alokasi waktu dan sumber belajar. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, merumuskan indikator pencapaian KD pada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Yang keempat, menentukan materi atau tema, submateri atau subtema pembelajaran. Yang kelima, menentukan metode pembelajaran sesuai karakteristik materi belajar, karakteristik peserta didik dan lingkungan belajar. Yang keenam, menentukan jenis penilaian dan teknik penilaian. Itu ada unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP. Menurut Kunandar menyebutkan bahwa ada beberapa unsur yang perlu dilakukan dalam penyusunan RPP, yaitu yang pertama, mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, serta materi dan submateri pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus. Yang kedua, yaitu menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi, yang memberikan kecakapan hidup atau life skill sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. Yang ketiga, yaitu menggunakan metode dan media yang sesuai, yang mendekatkan siswa dan pengalamannya secara langsung. Yang keempat ada penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan, didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Sekian presentasi dari kami, kelompok 12. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.